Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20. Saya akan membacakan Kejadian 20 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Saudara dikasih Tuhan, dalam sebuah survei di sebuah kampus di Amerika Serikat, seorang peneliti menunjukkan foto seorang pria kepada para mahasiswi dan menemukan bahwa 90% dari mereka tertarik pada pria itu dan ingin jadi pasangannya, meskipun mereka telah diberitahu bahwa pria di foto itu sudah punya pasangan. Salah seorang peneliti berkata bahwa sebagian besar para wanita yang single punya kecenderungan menyukai pria ketika pria itu sudah beristri atau sudah ada yang punya. Dan ini terjadi bukan hanya pada wanita saja. Sebagian pria punya kecenderungan lebih menyukai wanita yang sudah bersuami atau sudah punya tunangan. Di samping itu, pria yang sudah beristri atau wanita yang sudah bersuami banyak juga yang punya kecenderungan mencari pasangan baru, walaupun sadar bahwa dirinya sudah ada yang punya atau sudah menikah. Realitas seperti ini begitu nyata dalam komunitas masyarakat di berbagai negara. Sebuah fakta yang menyedihkan sebenarnya, karena seringkali ini menyeret keluarga masuk dalam masalah, dan sekaligus sebuah fakta yang mengerikan, karena ada murka Tuhan yang menimpa orang-orang yang melakukan hal demikian. Dalam Kejadian pasal 20 ayat 3 ini tertulis, "Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Di pasal yang ke-20 dari kitab Kejadian ini, kita menemukan sebuah peristiwa yang terulang kembali, di mana Abraham berbohong soal Sarah istrinya karena takut dibunuh oleh Abimelek. Peristiwa yang mirip terjadi ketika Abraham berbohong kepada Raja Mesir tentang Sarah. Karena diberitahukan bahwa Sarah adalah saudara Abraham, maka Raja Abimelek mengambilnya untuk dijadikan sebagai salah satu dari istrinya. Tapi ketika malam hari saat ia tidur, ia mendapatkan mimpi yang berisi teguran bahwa ia harus mati karena telah mengambil perempuan yang sudah bersuami. Abimelek kemudian menyampaikan doa kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuninya. Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham, dan Tuhan memberkati Abimelek beserta keluarganya. Kita melihat di sini bahwa sebenarnya Tuhan itu penuh dengan kasih dan pengampunan. Ia memberikan peringatan dan teguran agar kita terhindar dari dosa dan hukuman serta kebinasaan. Tuhan juga menyediakan pengampunan ketika kita mau bertobat dan datang kepadanya. Saudara dan saya, kita semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah diampuni, dan oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Tapi kasih karunia bukanlah berarti kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kita beranggapan bahwa kita boleh berbuat dosa karena kita sudah diselamatkan. Kasih karunia Tuhan
justru hendaknya kita pakai untuk hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, hidup dengan suami orang atau istri orang lain, ketahuilah bahwa kita sedang menumpuk murka Tuhan atas diri kita. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 21 tertulis, "Jangan mengingini istri sesamamu atau apapun yang dipunyai sesamamu." Mari kita tinggalkan dosa, hiduplah dalam kasih karunia-Nya dengan cara menuruti kehendak-Nya. Penuhi hati kita dengan firman-Nya dan peganglah dengan teguh prinsip kebenaran agar kita tidak jatuh dalam perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali kami diingatkan, ditegur, diajar untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau kami hidup benar di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup dalam kasih karunia-Mu bukan berarti bahwa kami boleh melakukan dosa, bukan berarti bahwa kami seenaknya saja bisa hidup menurut keinginan kami sendiri, tapi hidup dalam kasih karunia-Mu, dalam anugerah penebusan-Mu. Itu berarti bahwa kami hidup dalam kebenaran-Mu, mencintai firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan tuntunan, kekuatan, dan sukacita. Setiap teguran Tuhan adalah wujud kasih-Mu bagi kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa, apapun yang menjadi persoalan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan karena itu kami mohon lawatan Tuhan. Tuhan menilik dari tempat maha tinggi, yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.